Selamat pagi adik-adik. Halo, gimana apa kabarnya? Pagi hari ini tentunya luar biasa bersama saya Kak Dewi kembali lagi di dalam ibadah minggu pagi hari ini Komisi Anak. Pagi hari ini Kak Dewi ingin mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pula. Tapi sebelumnya Kak Dewi ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Engkau sudah kumpulkan kami semua Bapak, anak-anak-Mu, khususnya adik-adik kami sekolah minggu Wisma Panembah. Pada pagi hari ini boleh berkesempatan untuk memuji, mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube kami Bapak. Kiranya Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa mengajak adik-adik untuk beribadah. Kami serahkan sepenuhnya ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Halo, gimana kabarnya? Masih semangat tentunya kan? Pagi hari ini Kak Dewi ingin mengajak adik-adik, kita mulai langsung aja ya adik-adik untuk memujikan nama Tuhan. Pagi hari ini Kak Dewi ingin mengajak adik-adik bersama Kak Purwati dan Kak Ati untuk menyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Pujian. Di rumah boleh pakai gerakan, oke? Kuasa iblis harus kita hancurkan. Setiap pujian yang kita naikkan pasti bisa kita lawan semuanya, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Masih tetap semangat kan adik-adik? Bahwa kuasa Tuhan, bahwa setiap pujian yang kita nyanyikan pasti ada kuasanya. Oke, pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita ya adik-adik.
setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya berapa menit saja. Jadi adik-adik harus mempersiapkan benar-benar buka Alkitabnya. Oke, kalau yang belum bisa membaca, bisa dibantu sama mamah papahnya di rumah. Kita pujikan lagu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian baca kitab suci. Persiapkan hati kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, salam adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah menaikkan segala syukur kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ayo kita persiapkan hati kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Allah Roh Kudus, sertai dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Ya, kita akan baca Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, adik-adik, setiap hari kita telah mendengarkan segala sesuatu. Baik itu yang benar, baik yang salah, setiap hari kita mendengar. Ya, saat kita sedang lahir, kita memiliki namanya hati. Hati ada di mana? Di dalam. Nah, hati itu kadang dipenuhi. Dipenuhi apa? Ya, kita mendengar apa? Kasih sayang, kadang ada cacian, ada makian. Apa yang kita dengar, kita bisa masuk dalam hati. Sehingga hati ini menjadi tempat perbendaharaan. Contoh, ya. Waktu itu di sekolah, adik-adik pernah dibully, dinyek, diece. Nah, saat diece itu gimana perasaan adik-adik? Hei, kamu jelek ya. Akhirnya masuk dalam hati ya. Kata-kata jelek, kata-kata kamu bodoh, kata-kata kamu jahat, itu setelah mendengar masuk di dalam hati, dan hatinya itu kemasukan gini. Apa itu? Dendam, marah.
Nah, jadi hatinya menjadi kotor gini. Kalau tidak bisa menahan, akan keluar dari mulutnya apa? Wah, membalas. Bisa kita nonjok, kita bisa kata-kata kotor keluar. Ya, kita bisa memaki balik. Nah, karena hatinya sudah ada rasa dendam, marah. Seperti firman Tuhan katakan di Lukas ya. Lukas begini firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, kalau hatinya penuh dengan tadi amarah, dendam, maka akan keluar juga kata-kata kotor, kata-kata cacian. Nah, ada lagi contoh. Misalnya, ada rasa iri hati. Di dalam hatinya ada iri hati. Ada kotor lagi, iri hati. Iri hati masuk kotor lagi, tambah kotor. Kalau orang iri hati bagaimana? Wah, ada teman yang juara. Juara nomor 1 gitu ya, ranking 1. Terus kalau hatinya penuh yang kotor, iri hati akan keluar dari mulutnya apa? Fitnah. Paling-paling dia nyontek gitu. Karena hatinya kotor. Terus timbul kesombongan. Itu kebetulan saja. Akan timbul fitnah. Kalau hatinya tambah kotor lagi, wah, akhirnya apa? Wah, kotor gini, jadi gelap. Rasa takut, khawatir menguasai orang itu. Akhirnya apa, Dek? Timbul egois, mementingkan diri sendiri. Tindakannya. Karena hatinya kotor. Terus mengandalkan kekuatan sendiri. Ada lagi yang semakin curang. Fitnah, tidak jujur. Keluar dari mulutnya. Karena hatinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan iri, kotor. Ya, apa yang keluar dari mulutnya timbul dari hatinya. Tadi firman Tuhan mengatakan, sekarang diisi. Supaya hati ini semakin baik, semakin bersih, semakin murni, apa yang harus kita lakukan? Tadi di Yakobus bilang, kita harus penuh dengan lemah lembut. Ya, isi hati itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan diisi. Ya, ini firman Tuhan dimasukkan dalam hati. Terus masih belum ya. Mengampuni, diampuni. Wah, terus akhirnya akan keluar tumpah, terus hatinya terus tumpah terus. Wah, firman Tuhan diisi terus, tiap tambah terus. Diisi tiap hari baca kitab suci. Terus diisi terus kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan menyimpan dendam, ampunilah. Terus mendengarkan firman Tuhan lagi, terus diisi. Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Terus diisi terus, hatinya akan semakin, lihat, semakin tambah. Nah, terus diisi lagi. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tiap hari diisi terus. Akan diproses semakin hari dewasa. Terus firman Tuhan akan memurnikan hati kita. Terus diisi terus.
Tiap hari diisi terhadap firman. Jadi firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan memurnikan hati kita. Terus diisi tiap hari, baca firman, kita berdoa, kita baca firman, janji-janji Tuhan. Hati kita akan semakin hari akan semakin dimurnikan. Ya, apa janji-janji firman Tuhan? Kita dengar, masuk telinga, terus masuk dalam hati, sehingga hati kita dimurnikan, perbendaharaan hati kita menjadi baik, sehingga keluar apa yang dari mulut? Kebaikan. Hati kita akan jadi murni. Kebaikan. Keluar yang sedap didengar. Misalnya ada teman tadi yang bully. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertanam dalam hati, kita memberikan pengampunan. Kalau ada yang juara, kita berikan ada firman Tuhan. Ucapkan yang sedap didengar. Ya puji saja. Puji itu. Wah, kamu sungguh luar biasa. Kamu pinter. Karena perbendaharaan hatinya sudah dimurnikan. Diisi dengan firman Tuhan. Ya, ucapkan yang sedap untuk didengar. Kalau ada ketakutan masa depan, takut, khawatir karena musim ini sakit penyakit, ada firman. Ya, firman yang masuk itu akan memurnikan hati kita. Karena aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Nah, itu yang akan menguatkan hati kita. Sehingga kita, ucapan kita penuh dengan pujian, penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Itulah yang keluar dari hati kita yang sudah dimurnikan oleh firman Tuhan yang kita dengar tiap hari. Jadi jangan lupa adik-adik, kita harus sering terus mendengar firman Tuhan. Ya, baca dan berdoa. Karena firman Tuhan adalah hidup dan memberi kehidupan. Jangan tolak firman Tuhan. Saat ditegur, kita harus nurut dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Karena itu memberi hidup, memurnikan hati kita. Maka kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat pada orang tua, anak-anak yang penuh harapan, yang penuh semangat, anak-anak yang penuh sukacita. Jadi apa yang keluar dari mulut kita? Hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang suka memuji, suka bersyukur. Bukan amarah, bukan dendam. Karena hati kita sudah dimurnikan. Oke? Ya. Selamat mencoba. Pokoknya kita harus dengarkan firman Tuhan setiap hari. Entah dari radio, YouTube, atau dari siapapun orang tua. Kita harus dengarkan firman Tuhan. Atau membaca sendiri renungan-renungan. Harus diisi terus setiap hari. Sehingga kita akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mencoba. Amin. Yuk, kita akan berdoa, kita ucapkan syukur karena Tuhan sudah memberikan firman pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini Engkau telah berfirman bagi kami, supaya kami dengan lemah lembut, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukan firman-Mu itu Tuhan, yang akan terus menyucikan hati kami yang kotor, sehingga hati kami, perbendaharaan hati kami penuh dengan kebaikan. Sehingga kami pun Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Kami mengucapkan hal-hal yang baik, yang sedap didengar, hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Bibir kami selalu mengucapkan syukur dan pujian terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan terus menanam firman ini dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, gimana adik-adik tadi setelah mendengarkan firman Tuhan? Luar biasa kan firman yang dibawakan oleh Kak Purwati tadi? Saya harap Kak Dewi, adik-adik bisa menjalankan firman Tuhan itu. Oke, pagi hari ini kita juga akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan, dan nanti kita akan tutup dengan doa ibadah pagi hari ini juga. Kita siapkan hati kita adik-adik ya, atau kita siapkan persembahan kita ya, yang tiap minggu bisa kita kumpulkan di gereja meskipun tidak ada ibadah di gereja. Oke, kita akan persembahkan persembahan yang kita miliki, yang dikasih dari orang tua kita, dan kita iringi dengan pujian Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah tuntun kami semua Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami Engkau izinkan pula untuk mempersembahkan sedikit yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan sebentar lagi kami akan undur. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami semua Bapa dimanapun mereka berada. Beri kami selalu kesehatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dan pendidikan buat adik-adik kami yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah Komisi anak ini Tuhan, GKJ Wisma Panembah ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian adik-adik, pujian serta firman yang Kak Dewi sampaikan pada pagi hari ini, yang Kak Dewi nyanyikan bersama-sama dengan adik-adik. Kiranya adik-adik kita semua, dimanapun mereka kalian berada, diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di lain hari, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.